Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas ya teman-teman, akan membahas tentang PPT yang saya buat bersama teman saya yaitu Siti Aisyah yang berjudul Konsep Islamic Entrepreneur dan Etika dalam Bisnis. Oke baik, kita lanjut ke pendahuluan teman-teman. Latar belakang. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah menyaksikan perkembangan ekonomi Islam yang sangat signifikan. Perkembangan ini tidak hanya terbatas pada negara-negara Muslim, tetapi telah menyebar ke seluruh dunia. Namun dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pengusaha Muslim dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan etika Islam. Lalu ada rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh etika dalam bisnis terhadap tingkat keberhasilan entrepreneur? Lalu nomor 2, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan entrepreneur Muslim dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan etika Islam? Lalu nomor 3, bagaimana peran etika dalam bisnis untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan pada produk halal? Lalu bagian kedua ada pembahasan. Pengertian, etika ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Lalu 2, moral adalah kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, disiplin, dan sebagainya. Sebagaimana yang diucapkan oleh Frank Magnus Suseno, dikutip tahun 1997. Etika bisnis. Etika bisnis menurut Suryana adalah keseluruhan dari aturan-aturan etika, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak-hak dan kewajiban produsen dan konsumen, serta etika yang harus dipraktikkan dalam bisnis. Lalu ada hak dan kewajiban konsumen. Konsumen memiliki hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Lalu ada hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Lalu ada hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Lalu ada juga hak dan kewajiban produsen, yaitu 1, hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Lalu yang kedua ada hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretika tidak baik, pembelaan diri di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Lalu ada poin B yaitu faktor pengaruh bisnis sesuai etika Islam. Faktor-faktor yang mempengaruhi entrepreneur untuk menjalankan bisnis sesuai etika Islam meliputi keyakinan agama, pendidikan, dan tekanan lingkungan bisnis. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, amanah, dan keadilan menjadi pendorong utama agar bisnis tetap berkelanjutan dan diridhoi Allah. Lalu ada prinsip etika bisnis Islam. 1, prinsip kejujuran, sidik. 2, prinsip amanah dan tepat janji. Ketiga, prinsip keadilan transaksi. Prinsip-prinsip ini menghasilkan kesuksesan bisnis Nabi Muhammad SAW di tengah masyarakat jahiliyah, membuktikan etika Islam mendatangkan keberkahan. Karena sedikit teman-teman, dalam sejarahnya ketika Kanjeng Nabi berdagang, terutama ketika beliau bekerja untuk Sayyidah Khadijah, sebelum beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah. Beliau itu terkenal dengan pedagang yang sangat jujur. Bahkan untuk mengambil keuntungan dari setiap barang yang ia jual, Kanjeng Nabi selalu jujur kepada pelanggannya. Jadi ketika Kanjeng Nabi mempunyai barang yang beliau beli dengan harga 5.000, maka oleh beliau diberitahukan kepada yang akan membelinya. Saya membeli barang ini 5.000, lalu oleh Anda akan dibeli berapa?
Anda akan memberikan untung berapa. Jadi Kanjeng Nabi bertanya sendiri kepada konsumennya, Anda mau memberi keuntungan kepada saya berapa? Bukan seperti pedagang yang menentukan keuntungan sendiri. Walaupun sah-sah saja, tapi saking waroknya Kanjeng Nabi seperti itu. Karena pedagang yang baik itu seharusnya ketika ia menjual barang, lalu barang itu terdapat kecacatan, maka ia harus terbuka kepada pelanggannya. Sebutkan barang ini cacat, cacatnya di bagian anu, maka harga yang aslinya mungkin 100.000 karena ada kecacatan, maka bisa turun. Jadi si pelanggan boleh-boleh saja membeli barang yang ada kecacatan, tapi harganya tentu tidak akan sama dengan barang yang masih mulus. Nah, prinsip-prinsip ini tentu sangat dipegang oleh Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi kan mempunyai 4 sifat wajib. Bukan hanya di Nabi, di para Rasul pasti mempunyai 4 sifat wajib. Sidik, tablik, amanah, patonah. Jujur, lalu menyampaikan dakwah, amanah, dan cerdas. Jadi tidak mungkin seorang Nabi itu bohong. Tidak mungkin seorang Nabi itu khianat. Pasti amanah. Lalu ada poin C, peran etika dalam bisnis. 1. Mekanisme peningkatan kepercayaan. Yaitu 1. Teknologi blockchain. 2. Pengungkapan informasi digital. 3. Integrasikan label halal interaktif yang link ke laporan lengkap proses verifikasi. Lalu keempat, kolaborasi dengan LPPOM MUI. Lalu ada juga dampak pada loyalitas. Penerapan etika ini meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Karena mereka merasakan tanggung jawab sosial produsen terhadap kesejahteraan holistik. Lalu ada juga motivasi dan kepuasan karyawan. Etika bisnis Islam meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan dengan menanamkan rasa amanah serta tujuan spiritual dalam pekerjaan sehari-hari. Lalu ada juga keberlanjutan dan reputasi jangka panjang. Kemampuan usaha untuk bertahan dan berkembang secara berkelanjutan tanpa mengorbankan lingkungan, sumber daya, atau generasi mendatang. Lalu ada juga perlindungan hukum dan inovasi, yaitu perlindungan hukum dan inovasi etis. Kombinasi ini menciptakan bisnis resilient di mana etika melindungi dari risiko hukum sambil memicu inovasi berkah. Jadi mungkin bisa ditarik benang merahnya ya teman-teman, ketika kita ingin berbisnis, maka kita itu perlu membangun pondasi-pondasi dasar agar bisnis kita bukan hanya secara profit dunia tercapai, tetapi secara keberkahan akhirat juga tergapai. Jadi itu tadi pentingnya meniru para saudagar muslim. Seperti itu. Jadi prinsip-prinsip amanah, karena pedagang yang jujur itu sudah banyak diberi janji oleh Allah dan Rasulnya. Berapa banyak hadis dan ayat ya kalau tidak salah yang menjanjikan kebahagiaan yakni surga di akhirat untuk para pedagang yang jujur. Sebaliknya untuk para pedagang yang curang itu ancamannya juga berat, siksa neraka. Sebagaimana yang tertuang di surat Al-Mutaffifin, itu biasa dibaca oleh teman-teman. Di situ kan membahas ceritanya seorang pedagang yang sering mengurangi timbangan. Yang harusnya beratnya dari sekilo dikurangi menjadi 500 gram. Tetapi harganya tetap sekilo. Nah, itu jadi perlu dihindari lah. Jadi jangan sampai yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Jangan sampai kita memegang prinsip halal haram hantam, tidak boleh. Tidak boleh seorang muslim memegang prinsip halal haram hantam, tidak boleh. Yang harus diambil harus yang halal. Karena apa? Karena kita sadar hidup kita bukan hanya di dunia, hidup kita di akhirat. Dan akhirat itu adalah puncak keabadian. Karena di akhirat tidak ada ujung. Dikarenakan akhirat adalah kehidupan yang sangat panjang, abadi,
maka sangatlah rugi dan sangatlah konyol jika kita di akhirat nanti celaka. Maka fungsinya dunia itu adalah darul amal, akhirat darul jaza. Dunia adalah tempat berbuat dan akhirat adalah tempat memanen hasil. Sehingga apa yang kita tanam di dunia ini, baik buruk ataupun jelek, nanti di akhirat kelak kita akan menemukannya. Seperti itu teman-teman. Mungkin sekian teman-teman PPT yang bisa saya presentasikan. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.